dan copot sendiri. Giginya tuh kuning banget guys. Gigi ini tuh bisa dibuat ulang. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh, aku kan udah pernah tuh bikin tutorial gimana caranya bikin gigi palsu sendiri di rumah menggunakan produk dari Temtouch. Bener gak sih aku ngomongnya? Ya udahlah, pokoknya yang ini ya tulisannya. Nah, aku udah pakai produk ini sekitar sebulanan lebih, dan kali ini aku akan bikin honest review terhadap produk ini. Nah, menurut aku setiap produk itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini aku akan kasih tahu dulu kelebihan-kelebihan dari produk ini ya teman-teman. Jadi yang pertama, produk ini tuh nyaman banget dipakai. Jadi pas waktu pakai ini mungkin di awal-awal sehari atau 2 hari itu rasanya ada sedikit ngeganjel gitu ya. Tapi lama-kelamaan ini tuh bener-bener nyaman. Jadi kayak nggak berasa banget kalau kita sedang pakai gigi palsu. Terus yang kedua, menurut aku ini tuh mudah banget dibuatnya. Kalian udah pernah lihat, kalau kalian udah lihat cara tutorial aku bikin gigi palsu ini, itu tuh kalian udah tahu kan, gampang banget kan ya bikinnya. Buat teman-teman yang belum nonton, cus nonton. Tapi tunggu sampai video ini selesai dulu ya. Nanti aku akan kasih linknya di akhir video. Terus yang ketiga, menurut aku ini harganya itu cukup murah dibandingkan kalau kita harus pergi ke dokter gigi. Apalagi nih dokter gigi yang ada di Hong Kong ya, itu tuh mahal banget guys. Terus yang keempat, ini tuh mudah banget dipasang dan dicopot. Kalian udah pernah lihat, kalau kalian udah nonton video aku yang dulu itu, pasti kalian udah lihat ya, aku pasang dan copotnya itu gampang banget dan itu nggak berasa sakit sama sekali. Dan yang kelima, ini tuh bisa banget buat makan dan buat minum, baik itu hangat maupun dingin. Jadi nggak berasa linu sama sekali gitu loh kalau buat minum-minuman yang dingin. Kan kadang-kadang kalau kita di dokter gigi itu pasang gigi di dokter gigi maksudnya, itu tuh kadang-kadang kalau buat minum-minuman yang agak dingin tuh linu banget gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang enggak ya. Terus yang keenam, ini yang terakhir, ini tuh yang aku seneng banget, yaitu gigi ini tuh bisa dibuat ulang. Jadi kalau pas kita bikin yang pertama itu tuh ternyata nggak pas atau masih ngeganjel atau gimana, itu bisa banget kita bikin ulang lagi, kita benerin lagi, itu bisa banget. Nah, sekarang aku akan jelasin apa aja kekurangan dari produk ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi, yang pertama, itu produk ini waktu pertama kita bikin dan kita pasang, itu warnanya enggak sama dengan gigi kita yang asli. Jadi warnanya itu terlalu putih, tapi nanti seiring waktu kita pakai makan, kita pakai minum, nanti warnanya juga akan bakalan sama. Terus yang kedua, karena mungkin produk ini itu sifatnya memang sementara, jadi produk ini itu menurut aku tidak tahan lama. Jadi berapa bulan sekali kita perlu menggantinya. Mungkin kan produk ini bisa aja jadi kuning, kotor, ataupun mungkin bentuknya juga udah kurang pas gitu, perlu untuk kita ganti. Dan yang ketiga, produk ini tuh menurut aku gampang banget rusak kalau kita pakai makan makanan yang terlalu panas. Ya seperti kalian tahu kan, apalagi di sini di Hong Kong kan lagi musim-musimnya dingin. Jadi sering banget aku tuh makan makanan yang berkuah dan panas gitu, anget-anget lah ya. Itu tuh menurut aku di gigi tuh gampang banget buat rusak gitu ya. Kayak gimana ya, bentuknya itu udah nggak, kurang halus lagi, jadi kayak ada gerindilan-gerindilannya gitu loh. Terus yang keempat, ini perlu kalian waspadai juga, karena kadang-kadang kalau pakai gigi palsu ini, gigi itu bisa copot waktu kita pakai buat makan. Apalagi kalau kita pakai makan makanan yang sedikit kenyal-kenyal, lengket kayak gitu, terus agak panas gitu, panas banget gitu loh maksudnya. Kayak contohnya nih, misalnya
cireng gitu. Kayak cireng itu kan makannya tuh enaknya hangat-hangat gitu ya, terus molor gitu kan, pas digigit kan cuy-cuy gimana gitu kan di mulut gitu. Nah itu tuh kadang-kadang bisa kayak ketarik sama lengketnya si acinya itu. Terus juga kalau buat makan kayak uli ketan gitu, itu kan agak lengket gitu kan, agak gitu. Jadi bisa-bisa itu ketarik dan copot sendiri. Apalagi kan gigi aku ini kan bagian yang depan ya, otomatis ini tuh buat ngegigit, terus juga sering banget terkena sama lidah ya kan, kayak gitu ya. Jadi itu tuh kayak kayak kedorong gitu loh, mungkin aja bisa banget buat copot waktu buat makan, dan aku tuh udah pernah ngalamin itu. Jadi waspada aja gitu. Jadi kalau makan pelan-pelan aja, kalau makannya cepet kemungkinan besar ini bisa copot. Terus yang kelima, gigi ini itu gampang banget kuning, apalagi kalau dipakai makan makanan yang mengandung kunir. Jadi pernah aku tuh waktu itu makan di luar dan aku tuh makan kare. Tahu-tahu pas aku ke toilet gitu ya, udah selesai makan ke toilet, aku ngaca giginya tuh kuning banget guys. Jadi gigi aku tuh udah nggak putih banget ya, gigi aku tuh udah, gigi asli aku aja udah agak kuning. Yang ini itu bener-bener kuning pakai banget ya, kayak kuningnya kunir gitulah. Ya udah pokoknya sama kayak kuningnya, ya kuningnya kunir. Untungnya kan ini kan lagi masa-masa pandemi ya, jadi masih kebantu banget menggunakan masker, jadi nggak ketahuan deh giginya kuning. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya ini aku saran aja, seandainya kalian pakai gigi palsu ini di masa-masa yang normal, terus kalian keluar mau diajak kayak makan-makan atau pergi ke pesta, saran aku kalian bawa gigi cadangan ya. Jadi kan ini bisa dibuat dan dipasang dan dicopot dengan gampang. Jadi bawa aja gigi cadangan, siapa tahu aja pas makan di sana gitu, tahu-taunya copot, jatuh kemana. Atau mungkin makanannya kayak aku tadi mengandung kunir gitu, jadinya kuning gitu kan, nanti nggak pede banget ya kalau buat ngomong sama orang. Jadi nanti langsung aja pura-pura gini, atau mungkin pergi ke toilet gitu diganti pakai gigi yang cadangannya tadi gitu. Ya udah, terima kasih ya udah nonton video ini. Semoga video ini itu bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah aku pasti akan bales. Ya udah, see you next video. Bye bye.